都是金花婆婆用蓝影先生出手的，好找到。南宫，解不开我身上的毒。雾是如何配置的？我真到你这个毒了，你赢了，咱们就共赴阴曹地府。Saat nenek bunga emas tiba, ia segera ingin bertemu dengan Tabithu. Lalu Wuji mengatakan jika Tabithu telah meninggal. Nenek bunga emas pun tak percaya dan segera masuk ke dalam. Saat berada di dalam, ia mendapati Tabithu telah meninggal akibat meminum racun bersama dengan istrinya. Melihat hal itu, nenek bunga emas pun tak bisa membalaskan dendam atas kematian suaminya. Saat nenek bunga emas telah pergi, Wuji segera memeriksa Tabithu dan mendapati jika Tabithu dan istrinya masih hidup. Ia pun segera bergegas untuk membuat obat guna menetralkan racun yang diminum oleh Tabithu. Di sini ia dibantu oleh Zufu untuk meracik obat tersebut. Setelah tahu resep untuk menangkal racun yang ada dalam tubuh Tuan Hu, ia pun segera memasukkan semua bahan yang ia butuhkan. Dengan bantuan Wuji, Tuan Hu dan istrinya akhirnya berhasil diselamatkan. Tuan Hu yang mendapati hal itu, ia sangat berterima kasih kepada Wuji karena telah menyelamatkan dirinya dan juga istrinya. Tapi karena nenek bunga emas tidak mudah untuk ditipu, Tabithu pun merencanakan untuk membuat kematian palsu dan akan pergi ke suatu tempat untuk menjalani hidup yang damai bersama dengan istrinya. Sebelum pergi, ia pun memberikan sebuah buku kepada Wuji tentang pengobatan yang selama ini ia pelajari. Karena tak memiliki seorang murid, Tabithu ingin Wuji melanjutkan kemampuan pengobatan yang ia kuasai. Begitu juga dengan Nangu, ia memberikan resep racun yang selama hidupnya ia pelajari untuk digunakan Wuji di masa depan. Keesokan harinya, Wuji membuat berita palsu tentang kematian Tabithu dan istrinya. Hal itu membuat para pendekar yang ada di sana merasa sedikit kesal karena ia masih belum diobati oleh Tabithu. Tapi Tabithu telah meninggal. Lalu Yufu memberitahu para pendekar jika Wuji telah berhasil menyembuhkan lukanya. Hal itu membuat para pendekar yang ada di sana menjadi sedikit tenang. Wuji pun terus memperdalam ilmu pengobatan yang ia kuasai. Keesokan harinya ia melanjutkan pengobatan kepada para pendekar. Akhirnya para pendekar pun berhasil disembuhkan oleh Wuji. Tapi tak lama setelah itu racun yang ada dalam tubuh Wuji kembali kambuh. Hal itu membuat Yufu menjadi sedikit sedih dengan keadaan Wuji. Di suatu hari, Ali, murid nenek bunga emas, datang mengunjungi Wuji yang sedang merawat tanaman di sana. Ternyata Ali diutus nenek bunga emas untuk menyelidiki keberadaan Tabithu. Dengan perlakuan Wuji yang begitu hangat, hal itu membuat Ali menjadi tertarik kepada Wuji. Lalu Ali pun mengajak Wuji untuk ikut bersamanya pergi ke Pulau Ular. Kemudian Wuji memberitahu jika hidupnya tak lama lagi sehingga ia tak ingin pergi meninggalkan lembah kupu-kupu. Ali pun melapor kepada nenek bunga emas bahwa Tabithu memang telah meninggal dunia dan ia juga meminta kepada nenek bunga emas untuk menyelamatkan Wuji dari luka dalam yang ia alami. Saat Wuji sedang menyendiri, nenek bunga emas pun menghampirinya. Di sini ia menuangkan sebuah racun di atas makam Tabithu. Kemudian ia mulai memeriksa luka yang dialami oleh Wuji. Saat mengetahui Wuji terluka akibat serangan telapak Yuanming, di sini nenek bunga emas sangat menyayangkan hal itu. Karena Wuji sangat berbakat tapi umurnya tak akan lama lagi. Saat mengetahui Wuji putra dari Yang Choi-san, nenek bunga emas bertanya kepadanya tentang keberadaan singa emas, tapi Wuji menolak untuk memberitahunya. Ali juga memohon kepada nenek bunga emas untuk melepaskan Wuji, tapi Wuji di sini tak bisa melarikan diri. Lalu Jufu datang untuk menyelamatkan Wuji. Karena Jufu bukanlah lawan dari nenek bunga emas, ia pun tak bisa menghadapi nenek bunga emas tersebut. Di saat terdesak, pemimpin sekte Imei datang ke lembah kupu-kupu. Jufu pun menyambut kedatangan gurunya dan juga para kakak seniornya.
Kemudian nenek bunga emas menantang pemimpin sekte Imei untuk melawannya. Lalu salah satu murid senior memberikan perlawanan kepada nenek bunga emas, tapi ia dikalahkan dengan begitu mudah, sehingga membuat pemimpin sekte Imei maju ke depan untuk menghadapi nenek bunga emas, dan terjadilah pertarungan yang begitu sengit di antara mereka berdua. 我斗，不入流的兵人。 Dengan bantuan pedang langit, nenek bunga emas berhasil dikalahkan. Lalu ia mengajak Ali untuk pergi meninggalkan lembah kupu-kupu. Ali yang berusaha mengajak Wuji, ia malah digigit oleh Wuji. Yuhu pun mengucapkan selamat karena gurunya telah berhasil menemukan pedang langit. Di sini gurunya menceritakan jika pedang itu diberikan oleh dermawan lain yang tak ia kenal. Lalu mereka semua mulai menyidang Yufu yang telah menghilang beberapa tahun setelah diculik oleh Zhang Zu. Yufu pun menceritakan jika ia telah kehilangan keperawanannya sehingga ia malu untuk kembali ke sekte Imei. Lalu kakak seperguruannya juga mengatakan kepada gurunya jika Yufu memiliki seorang putri bersama dengan Zhang Zu. Yufu pun tak bisa menyangkal hal itu dan mengakui semuanya kepada gurunya. Lalu gurunya pun meminta semua murid yang lain untuk keluar dan ingin berbicara empat mata dengan Yufu. Di sini gurunya ingin Yufu berpura-pura mencintai Zhang Zu dan membunuhnya saat ada kesempatan. Ia menawarkan pedang langit dan juga cincin ketua sekte, tapi Yufu menolak perintah gurunya tersebut. Sehingga di sini gurunya tak punya pilihan lain selain membunuh Yufu karena ia telah melanggar aturan sekte Imei. Wuji mencoba menahan Buhai agar tak menemui ibunya. Ia dipaksa menyaksikan kematian sang ibu. Setelah membunuh Yufu, pemimpin sekte Imei merasa jika ia telah melakukan kesalahan. Tapi karena tak ada pilihan, ia harus mengambil keputusan tersebut. Salah satu murid tetua ingin sang gurunya untuk memerintahkan para murid mencari Buhai. Mendengar hal itu, Wuji pun menyembunyikan Buhai di suatu tempat. Salah satu murid mengetahui keberadaan Buhai, tapi ia tak ingin melaporkan keberadaannya dan mengatakan jika ia tak menemukan anak tersebut. Karena gagal menemukan Buhai, mereka semua pergi meninggalkan lembah kupu-kupu. Wuji dan Buhai menemui ibunya. Di sini ibunya ternyata masih belum meninggal. Lalu Yufu berpesan kepada Wuji untuk mengantar Buhai menemui Zhang Zu dan memberikan rencana sekte Ming. Wuji pun menyanggupi permintaan tersebut. Tak lama setelah itu, Yufu pun meninggal dunia. Sebelum pergi, Wuji memakamkan Yufu dan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Setelah itu, ia pun mengajak Buhai untuk pergi menemui Zhang Zu di puncak Gunung Terang. Mereka berdua pun menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk sampai di puncak Gunung Terang guna bertemu dengan Zhang Zu. Saat dalam perjalanan, racun dalam tubuh Wuji kembali kambuh. Buhai yang melihat hal itu, ia segera mencoba untuk menyadarkan Wuji. Lalu mereka berdua mencari tempat untuk istirahat. Dan di saat itu, Wuji secara tidak sengaja melihat pemimpin sekte Kunlun sedang menanam sebuah bom untuk menjebak seseorang. Ternyata ia dan istrinya ingin membunuh Zhang Zu yang akan melewati tempat tersebut. Tak lama setelah itu, Zhang Zu pun muncul. Tapi di sini Wuji memperingatkan jika di sana telah tertanam sebuah bom. Kemudian mereka berdua melakukan serangan secara tiba-tiba kepada Zhang Zu. Tapi di sini Zhang Zu dengan mudah mengalahkan setiap serangan dari mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan pemimpin sekte Kunlun, Wuji pun muncul bersama Buhai dan mengatakan jika ia adalah putri Zhang Zu bersama dengan Zifu.
Ia juga menunjukkan lencana sekte Ming. Zhang Su pun segera memeluk putrinya. Di sini Wuji mengatakan jika Zifu telah meninggal dunia. Yang Su yang mendengar kematian Zifu, ia menjadi lemas tak berdaya dan tak bisa menerima kenyataan itu. Kesempatan ini digunakan oleh pemimpin sekte Gonglun untuk melakukan serangan. Tapi serangan mereka berhasil dihentikan oleh Zhang Su dan kembali membuat pemimpin sekte Gonglun beserta istrinya untuk kalah yang kesekian kalinya. Setelah berhasil mengalahkan pemimpin sekte Gonglun, di sini Wuji memberitahu jika Zifu terbunuh oleh pemimpin sekte Imai karena ia berusaha melindungi Zhang Su dan menolak perintah gurunya untuk membunuhnya. Setelah itu Wuji pun berpamitan untuk berpisah. Di sini Zhang Su meminta Wuji untuk tinggal bersamanya dan berjanji akan mengajarinya kungfu tingkat tinggi. Tapi Wuji menolak hal itu karena ia murid dari sekte Wudang. Sebelum pergi, Zhang Su memberikan pakaian kepada Wuji. Di sini, ia dengan berat hati harus berpisah dengan Buhai. Meski begitu, Wuji pun tetap melanjutkan perjalanannya untuk mencari pengobatan. Di sini Buhai terlihat begitu sedih saat berpisah dengan Wuji. Setelah sekian lama melakukan perjalanan, Wuji kecil pun berubah menjadi Wuji yang telah dewasa. Dalam perjalanan, Wuji melihat sekelompok anjing yang mengejar seekor monyet. Lalu Wuji pun menyelamatkan monyet itu. Kemudian Wuji pun mengalahkan seekor anjing yang ingin menyerangnya. Tapi tak lama setelah itu, racun dalam tubuhnya kembali kambuh dan Wuji pun jatuh pingsan. Saat tersadar, ia telah berada di suatu tempat. Lalu di sini ia melihat seorang putri yang sedang melatih anjing yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Melihat keberadaan Wuji, putri tersebut menghampirinya dan memperkenalkan dirinya, yang mana ia bernama Jusen. Lalu Wuji pun memperkenalkan namanya kepadanya. Setelah itu mereka berdua pun mengobrol satu sama lain. Di sini Jusen meminta pelayannya untuk memberikan pakaian yang layak kepada Wuji. Setelah berganti pakaian, mereka kedatangan saudara sepupu dari Jusen, yang mana kedatangan kali ini ingin menantang Jusen untuk bertanding kungfu. Di sini Jusen menolak hal itu. Ia malah meminta Wuji untuk menghadapi mereka berdua. Di ronde pertama, Wuji berhasil dikalahkan. Di sini Jusen merasa jika Wuji tak memiliki kemampuan. Lalu Wuji menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Melihat kakak sepupunya berhasil dikalahkan Wuji, di sini Jusen malah menyerang Wuji. Lalu ayahnya muncul dan menghentikan perkelahian mereka. Di sini Jusen malah mendapat tamparan dari ayahnya. Kemudian ia meminta maaf atas perilaku putrinya kepada Wuji. Ia juga meminta Wuji untuk menyembuhkan cederanya. Suatu hari Wuji diajak Jusen untuk menemui pamannya yang baru datang. Di sini paman Zhou menceritakan jika Yang Jaosan yang merupakan penyelamat mereka di masa lalu telah meninggal 10 tahun yang lalu, dan kebenaran itu telah ia dapat saat mengunjungi sekte Wudang. Di sini Wuji yang mendengarkan hal itu, ia menjadi sedikit sedih. Setelah itu mereka berencana untuk melakukan balas dendam atas kematian Yang Jaosan. Kemudian Jusen menceritakan kejadian di masa lalu, yang mana pada waktu itu saat ayahnya dan pamannya dalam kesulitan. Di sini Yang Jaosan membantu mereka, sehingga ayahnya dan pamannya terhindar dari kematian waktu itu. Lalu mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Yang Jaosan karena telah membantu mereka di masa lalu. Suatu hari saat Wuji sedang merenung, ia dikejutkan dengan kehadiran Jusen. Di sini Wuji diminta Jusen untuk menghadap kepada ayahnya. Lalu ayahnya meminta Wuji untuk pergi meninggalkan rumah mereka karena sedang dalam kondisi yang tidak baik, yaitu telah terjadi penyerangan. Tapi Wuji menolak untuk meninggalkan mereka
dan bersedia membantunya. Kemudian ayah Jusan mengatakan jika Paman Zhou telah menangkap seseorang yang bernama Singa Emas.